Shalom. Shalom. Papa, Mama, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Majelis Sinode Gemit memberi tema bagi ibadah Minggu Advent yang ketiga, bergembira karena Allah. Karena itu saya mau tanya Papa, Mama, dan saudara semua. Hari ini bangun pagi gembira? Gembira. Yakin? Yakin. Tapi kenapa yang lain muka kayak susah? Ya, karena biasanya gembira itu kan tergambar lewat kita pun wajah. Tapi kalau kita bilang gembira begini, gembira. Saya tidak yakin Bapak Mama gembira. Karena kalau gembira itu pasti sekali lagi tergambar lewat kita pun wajah. Lewat kita punya sorot mata yang bersinar-sinar. Ya, walaupun memang di Noel Baki berpanas ya, karena itu dari tadi semua kipas-kipas, tapi itu tidak boleh melunturkan kegembiraan yang ada. Nah, Papa, Mama, dan saudara sekalian, kalau kita beromong tentang bergembira, tentu tiap-tiap orang punya alasan kenapa dia bergembira. Contoh kecil pagi ini. Mungkin ada yang datang ke gereja dengan gembira karena kemarin sakit, tapi pagi ini kita bisa datang ke gereja dan beribadah di Minggu Advent yang ketiga. Mungkin ada yang gembira karena sudah janji hari datang di gereja, nanti duduk di sebelah sini ya. Ingat lu di sebelah mesti kosong supaya nanti duduk di sini. Jadi gembira sekali bangun pagi, siap cepat-cepat untuk mau kesana. Ada yang gembira karena hari ini beta ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Ada yang gembira karena mungkin baru hari ini setelah sekian lama ada merantau, kuliah, kerja, lalu bisa ada kesempatan pulang berlibur Natal. Jadi dia gembira sekali. Termasuk saya juga gembira karena ini kesempatan pertama datang di Narwas Penyembah. Jadi saya gembira di jalan, tadi saya duduk kalau saya datang terlambat. Nah, Papa, Mama, dan saudara sekalian, hari ini bacaan firman Tuhan juga bercerita tentang seorang perempuan yang sangat bergembira. Bergembira karena pertama dia mendapatkan kepercayaan besar dari Tuhan. Kepercayaan yang tidak dimiliki oleh perempuan yang lain. Itu kegembiraan yang pertama. Walaupun kalau kita baca dari perikop-perikop sebelumnya, untuk bisa bergembira seperti Maria itu betul-betul butuh pergumulan yang besar, baru bisa bilang bergembira. Karena dia harus mengandung, tapi dalam keadaan dia belum menikah. Itu satu tantangan bagi tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena bukan hanya bergumul dengan dirinya sendiri, dengan Yusuf tunangannya, tetapi juga dengan orang tua keluarga yang tahu bahwa selama ini dia perempuan baik-baik. Lalu tiba-tiba dia hamil. Bagaimana? Dia harus bergumul dengan penilaian banyak orang. Tetapi Maria pun hebat adalah dia bisa tetap bergembira. Meskipun dia sadar benar bahwa dia akan bergumul dengan banyak tantangan. Alasan kedua kenapa Maria bergembira adalah karena dia bertemu dengan dia punya sahabat sekaligus saudara. Yang juga ternyata mendapatkan kepercayaan yang dia sendiri tidak pernah sangka-sangka dia akan terima dari Tuhan di usia tua. Ya, dia bertemu Elizabeth. Elizabeth sudah lanjut umur, dan di lanjut umur itu Tuhan baru percayakan dia menjadi seorang ibu juga. Itu kegembiraan ganda yang ada dalam diri Maria ketika dia mengunjungi Elizabeth kerabat. Apalagi ketika mengunjungi Elizabeth, dia mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kita kalau bertemu sahabat yang sudah lama kita
tidak saling ketemu, itu pasti gembira luar biasa. Apalagi kalau pergi ternyata dua-dua ada kabar baik, dapat kepercayaan dari Tuhan. Ini betapa gembira berbeda. Dan karena kegembiraan itu, Maria menaikkan nyanyian pujiannya kepada Tuhan. Dia benar-benar bersuka cita. Apalagi ketika bertemu Elizabeth menyambut Maria dengan ucapan syukur, sambil mengatakan bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini sahabat sendiri langsung mengakui bahwa dia itu ibu Tuhan. Sungguh satu pengakuan yang dibutuhkan oleh tiap orang yang ada dalam pergumulan hidupnya adalah pengakuan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Kalau orang lain tidak dukung kita, tidak akui kita, rasanya tidak apa-apa. Tapi kalau orang terdekat kita, sahabat, istri, suami, anak-anak, keluarga, kalau tidak mendukung kita, pasti kita akan patah. Tetapi itu buat Maria semakin bersuka cita. Dia dapat dukungan penuh. Bukan seperti sahabat-sahabat yang lain, kenapa kamu begini? Lu nanti bikin malu-malu begini. Dan ini hal pertama yang saya mau ajak Papa Mama, bersaudara semua belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Untuk memberi dukungan yang positif kepada orang-orang terdekat kita. Karena itu sangat penting bagi hubungan-hubungan yang sedang kita bangun. Jangan sampai kitalah yang justru melemahkan mereka dengan sikap kita, dengan kata-kata kita yang terlalu menghakimi. Karena itu saya pernah baca ada satu orang muat di status Facebook bilang begini, jangan menilai orang lain itu lewat mulut orang lain. Kadang-kadang kita mendengar cerita dari satu orang, langsung kita bilang, ini orang ini ternyata sembahyang, dia ini begini. Betul, bukan tahu dia cerita kosong. Jangan betul mendengar satu dua orang cerita, betul menghakimi orang. Bukankah Elizabeth juga punya kemungkinan seperti itu? Dia dengar cerita Maria akan mengunjungi dia ketika hamil 6 bulan, sedangkan Elizabeth baru 3 bulan. 6 bulan ini kan kita pun perut bisa kelihatan. Dan sebagai seorang sahabat, Elizabeth tahu persis apa yang terjadi dengan Maria. Saya sangat bersyukur karena Elizabeth ini sangat terlalu kepo. Sekarang kan zaman kepo. Apa-apa sedikit, ini kenapa? Kenapa kalau begini? Maria ini, lu gini, kau tanda bakal begini. Ini betul biasa begini. Kepo ini juga bukan hanya, kadang-kadang orang suka hubungkan dengan perempuan, bilang tukang kepo. Tapi saya perhatikan, minta maaf, sekarang laki-laki juga banyak yang kepo. Iya. Contoh kecil begini, kalau saya kan suka lihat kata-kata bagus, apa? Soalnya ada hubungan ya, saya begitu juga lihat kata-kata bagus, saya suka posting di saya story ya. Nanti ada ini majelis laki dong, anak muda, Ipin suka apa lah? Jadi beta jawab, soalnya kenapa itu kata-kata bagus saja jadi beta posting. Siapa tahu kata-kata itu memberkati orang lain. Ternyata indah lagi dong juga kepo mati. Tapi saya yakin bapak di Melbaki sampai kepo nanti bapak kalau jawab saja. Tetapi kepo itu jangan membuat kita berujung pada hal sembah. Kepo itu harus membuat kita kemudian saling mendukung satu sama lain, seperti yang dilakukan Maria dan Elizabeth. Mengandung di usia tua itu juga banyak pergumulan. Belum satu datang, lu si tua begini Elizabeth, lu bisa kosong, nanti lu bisa melahirkan kosong, lu kuat kosong. Kita kan kalau hamil usia 40 tahun ke atas orang sudah mulai ngomong begitu. Apalagi di usia lebih di atas dari itu seperti Elizabeth. Tapi mereka mengunjunginya sebagai bentuk kasih dan dukungan. Karena itu Maria memuliakan nama Tuhan.
Ucapan syukur Maria yang kita baca pagi hari ini berisi beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, Maria menegaskan bahwa ia memuliakan Allah dan bergembira hanya karena Allah Juru Selamat. Karena dia yakin walaupun keadaannya saat itu penuh dengan pergumulan, Allah akan tetap menjadi Juru Selamat yang menolong dia menghadapi pergumulan itu. Allah tidak akan membiarkan dia sendiri. Dengan yakin Maria mengatakan bahwa Allah pasti perhatikan kerendahan hamba. Dan dia akan disebut sebagai yang berbahagia. Sampai hari ini botong semua menyebut Maria itu perempuan yang sangat berbahagia. Karena hanya dia saja yang dipercaya jadi ibu Tuhan. Maria dikenang sepanjang masa karena kebaikan Tuhan bagi diri. Tetapi Maria pun hebat adalah dia sang pukul dada seperti kebanyakan kita. Dia selebih kau bilang, musuh dia saat ini Tuhan percaya beta nih mau jadi Tuhan Yesus pun itu dia sampai baca cerita begitu. Kadang-kadang kan hal sedikit membagus dibaca cerita nui yang hebat-hebat pun. Tapi Maria sendiri begitu. Ketika dia mengunjungi sahabatnya dan sahabat menyebut dia sebagai ibu Tuhan, dia menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan yang telah mempercayakan berkat itu kepada Papa, Mama, dan saudara sekalian. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, ketika orang dapat kesempatan besar, sebelum dapat itu botong berdoa. Berdoa ini rasa-rasa mau kunjungi semua persekutuan doa yang ada, gereja setiap minggu. Bila perlu jam 6 ada, jam 6 dia gereja, jam 8 dia gereja, sore ada, nanti sore dia gereja. Pokoknya dia akan rajin gereja. Saya mau mengingat tahun depan ini udah mulai masuk masa kampanye itu. Coba mama dong berarti. Kadang-kadang yang setelah muncul gereja itu tiba bisa rajin gereja. Pokoknya kunjung ame dengan Tuhan Allah ini, entah dia pilih itu untuk bergumul dengan Tuhan Allah atau supaya jemaat di situ lihat dia kepilih. Tapi nanti kalau sejadi, nanti ada bergumul ini di gereja Yesus. Terus lupa. Anak-anak orang waktu mau ujian, mau cari kerja, waktu mereka bergumul setengah mati. Jadi bilang Tuhan tolong berkenan, betap anak lulus, betap anak dapat kerja. Tapi nanti kalau anak lulus dengan predikat terbaik, ini kan baru habis wisuda kan, sedikit anak mau terima rapor, naik kelas, subuhkan ini karena Tuhan begitu. Itu karena dia tadi dia pembapak ini pintar-pintar. Waktu dia mau dapat kerja, waktu dia mau ujian, botong bilang Tuhan kasih hikmah. Tapi begitu anak berhasil, susu lupa Tuhan lah jadi botong dia itu karena botong turunan dong pintar-pintar. Asyik bergumul berapa hari bawa nasar rasa-rasa pangimam pendeta untuk berdoa di rumah lah, berdoa di gereja lah, pokoknya botong beban doanya non stop. Tiap malam WA, mama jangan lupa sebentar berdoa kasih Adi ya. Nah begitu jadi itu bukan turunan. Mari belajar dari Maria. Apa yang bukan dapat itu bukan karena turunan dan lain-lain, tapi karena Tuhan mempercayakan kepada kita. Dan kita harus memuliakan nama Tuhan. Karena ayat 50 bilang rahmatnya itu turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Hanya orang-orang yang takut Tuhanlah yang akan memperoleh rahmat turun-temurun. Bukankah kerinduan semua orang tua adalah berkat Tuhan itu menyertai kehidupan anak cucu keturunan? Kalau mau seperti itu, mari belajar dari Maria. Hidup takut akan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Hidup dengan gembira memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Papa, Mama, dan saudara sekalian. Hal yang kedua, kesempatan langka yang Maria dapat dari Tuhan itu dengan syarat berat.
Son boleh sombong, son boleh congkak, son boleh mulut-mulut juga. Lalu kalau sudah dapat juga harus tetap rendah hati. Jadi kalau pagi ini ada yang datang di rumah Tuhan dengan satu kerinduan mau dapat Tuhan berkat, entah itu apa sih. Apapun pergumulan yang sementara papa mama gumuli dengan Tuhan, yang botong doakan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, hari ini datang di gereja botong masih mau doakan. Firman Tuhan ini aja kita berkaca juga. Kalau mau dapat kepercayaan dari Tuhan harus belajar rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Harus belajar hidup takut akan Tuhan supaya betul benar-benar layak terima berkat itu. Kalau waktunya masih lama untuk kita terima berkat itu, mungkin karena Tuhan bilang betul belum siap terima itu berkat. Makanya Tuhan tarik waktu lama. Bukan kayak Elizabeth tarik waktu lama sampai dia rambut suku. Jadi jangan kita berkecil hati, kecewa dengan Tuhan kalau sampai hari ini ada doa yang belum terjadi. Sekali lagi mungkin memang botong belum siap, karena botong masih perlu memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Papa mama dan saudara sekalian, hal yang ketiga dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ini selalu berlaku adil. Kalau kita manusia ini bisa berlaku tidak adil, tapi Tuhan itu pasti adil. Pasti. Karena itu dalam nyanyian pujian Maria, dia menceritakan bagaimana kebaikan dan keadilan Tuhan dalam kehidupan umat Israel, dalam kehidupan orang-orang percaya. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kenapa segala yang baik Tuhan kasih orang yang lapar? Lapar ini bukan orang yang tadi datang gereja belum makan, ya? Bukan. Tapi yang lapar yang mau dimaksudkan Maria dalam pujiannya adalah orang yang lapar akan kebenaran Tuhan. Orang yang mau setia mendengarkan kebenaran Tuhan. Kenapa begitu? Karena hanya orang yang lapar saja yang pasti dia cari makan. Betul ya? Atau ada yang lapar, dia duduk diam nanti dia kenyang. Coba angkat tangan, supaya saya lihat mungkin ada mujizat di Melbaki. Dia lapar, dia duduk diam, dia bisa kenyang. Tidak ada. Botong kalau lapar itu botong bangun cari makan. Soalnya ada di situ, botong periksa dompet langsung warung. Atau ke kios beli mie supaya makan. Tetapi kalau kita sudah kenyang, kita pasti tidak akan cari. Orang tawar juga tuh bilang, terima kasih. Betul sudah akan cari. Karena itu berkat hanya diberikan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang mau cari Tuhan dan berkat-berkat. Tapi kalau orang-orang yang merasa dirinya bisa, hebat, bagaimana berkat Tuhan mau datang? Dia kan tidak lapar. Dia merasa disukinya. Nah, papa mama dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang hidup dekat dengan Tuhan, pasti hidupnya diberkati dan dia ditolong dalam melalui kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi orang yang hidup dalam kecongkakan dan merasa dia kaya, pasti dia akan pulang dengan tangan hampa. Itu yang Maria mau ingatkan kita di minggu Advent yang ketiga ini. Dalam rumah Allah, firman Tuhan kembali teguhkan dan segarkan iman setiap orang percaya bahwa betul ini harus terus-menerus lapar akan Tuhan.
Kadang-kadang orang bilang begini, kalau majelis di kunjungan karena selama sang gereja, dia bilang, kok ini bantu repot mati. Kok beta sang gereja cuma beta sang bikin salah apa, beta sang bikin orang. Kita bilang begini, beta sang bikin hal jahat. Beta juga bisa berdoa sendiri dulu, betul. Tapi jangan lupa firman Tuhan bilang bukan semua boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena itu saat penting betul mengkhususkan diri bertemu dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara-saudara seiman. Betul butuh hal itu. Jangan karena betul pemalas, betul bilang, kok beta sama bikin jahat mah. Betul mau kunjungi beta berapa kali ju, entah betul setiap 365 hari itu penatua diaken, kok pendeta udah mau datang, beta mau pergi gereja, kok udah mau apa. Jangan. Itu membuktikan bahwa kita ini bukan orang-orang yang lapar akan Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kalau botong sujauh, iblis nanti bisa tiup bilang begini, sana apa sampai itu berdoa sendiri juga bisa. Jadi botong tambah yakin dia bilang, oh betul, ini doang kita lele. Pengalaman pelayanan malah ada yang marah lagi di penatua dia akan bilang, pasti masuk suruh-suruh dia pikirnya supaya kolektif tambah toh, di gereja uang tambah banyak kan. Kadang-kadang ada yang ngomong begini, sedih sekali. Itu berarti pemahaman imannya kurang. Jangan kita bandingkan persekutuan dengan Tuhan hanya karena kita uang 1-2 lembar, 3 lembar, atau mungkin setiket botong kasih di Tuhan lalu botong merasa suka. Minta maaf, kadang-kadang saya heran kalau orang kirim berpuluhan lewat majelis tapi dia sendiri sama orang bersyukur. Hari ulang tahun dia kirim saja titip di orang lain bawa dia bersyukur ulang tahun, tapi dia sendiri sama orang bersyukur. Saya mau kasih tahu teman, Tuhan tidak butuh yang kita amplop. Tuhan butuh itu kita datang sendiri untuk bersyukur. Karena yang terima berkat kita, bukan kita sogok Tuhan bilang terima kasih ya, saya kasih tambah beta umur 1 jadi ini amplop ini bukan kita mau cari kerja, mau kasih lolos botong proyek doang, jadi botong taruh amplop di situ supaya lolos. Jadi kalau masih ada yang begitu, saya harap minggu Advent yang ketiga ini bertobat. Datang sendiri di hadapan Tuhan, bersyukur sendiri di hadapan Tuhan. Itu penting dengan ketulusan. Jangan titik-titik. Apa yang terlalu sibuk sehingga langsung ada waktu datang gereja. 1 hari 24 jam datang gereja, paling 1,5 jam, paling lama 2 jam datang 10. Sisanya 22 jam itu papa mama atur apalagi hari Minggu semua libur. Mau pipasiar di mana, kau di mana, mau kerja apa, itu papa mama urusan dengan 22 jam. Tapi 2 jam ini di gereja. Hanya Tuhan minta 2 jam dari 24 kali 7 hari. Kenapa botong terlalu berhitung itu? Kalau botong hitung dan botong umur, bilang lu datang sekarang lu hutang beta sekian kali sudah. Siapa di sini bagi sini yang terlalu kaya untuk bisa bayar Tuhan sertai dengan hidup? Tidak ada. Dan karena tidak ada itulah kita sendiri harus datang kepada Tuhan dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Maria bersyukur karena di dalamnya Tuhan menepati janji ketika peristiwa di Taman Eden. Tuhan bilang ular itu dia akan hidup tentunya, tapi perempuan itu dia punya keturunan akan meremukkan kepala orang. Dan Maria sedang menggenapi janji Allah. Itu membuktikan bahwa Allah kita Allah yang setia dengan janji. Janjinya tidak pernah hilang dan terlupakan oleh waktu. Dan itulah alasan-alasan yang membuat Maria sungguh bersukacita. Papa mama dan Bapak saudara sekalian, itu berarti berita tentang kedatangan Yesus itu berita yang membahagiakan.
berita yang menggembirakan. Dan Tuhan Yesus mau kita semua ada dalam situasi itu, situasi yang gembira, situasi yang penuh sukacita. Bukan hanya karena potong mau merayakan Natal, tetapi potong bersukacita karena masa hidup ini adalah masa Adventus yang sesungguhnya. Potong bersukacita karena potong sedang ada dalam masa penantian mau bertemu Tuhan yang datang kedua kali. Jadi kalau ada orang yang datang gereja tidak bersukacita karena Tuhan, saya pikir dia harus timbang-timbang membantu hidup. Karena kita terima hidup dari Tuhan. Karena itu pertanyaannya di minggu Advent yang ketiga ini. Apakah kedatangan Yesus adalah benar-benar berita bahagia bagi kita dalam perayaan Advent ini? Mari tiap-tiap orang periksa diri. Karena begini, kadang-kadang Natal ini juga jadi beban. Botong bikin Natal ini jadi beban. Karena begitu di toko mulai pasang aksesoris Natal, rumah bolong oker, tahun kue apa, semua masuk masa resesi, aduh semua serba mahal lah. Sukacita jangan gantung di baju baru, jangan gantung di kue Natal atau hidangan-hidangan Natal. Karena setelah dari baju baru Tuhan marah sebenarnya. Tuhan marah itu kalau ada baju baru potong datang gereja di Advent dan Natal itu Tuhan marah. Bisa ada baju baru yang penting potong baju cuci berisi-berisi, setrika, ada parfum sampel sendiri kalau soalnya celopsa dengan molto situ kau taruh di wangi di mana orang cium potong bawa sudah bersyukur sudah. Karena mungkin uang baju baru potong bisa pakai beli beras kan? Mana lebih penting pakai baju baru atau beli beras? Terima kasih. Apalagi botong perempuan biasanya bapak-bapak dan ini bukan saya bilang bapak-bapak. Bapak-bapak ini sontar nanti mau baru kosan bagi Natal selalu sudah sontar peduli. Tapi botong perempuan ini kalau semula minggu Advent pertama cek. Tukang jahit dong pusing deh ini kain semula minum. Bapak baru cek bapak gaji baru masuk tapi ini sistemnya itu belanja online dan persiapan. Asal pastikan bahwa sampai akhir tahun dan akan terima gaji lagi, botong uang terima cukup untuk biaya. Kalau ada uang lebih mau cek rumah silahkan. Bukan karena hari Natal, tapi karena memang botong warna rumah sukusan, botong mau bikin diri jadi terang. Bukan karena beli baju karena mau hari Natal Sunday, karena memang kita kembali dengan sukusan jadi kebetulan hari baru itu. Tapi jangan pakai beku alasan di khotbah, pulang langsung alasan dari suami begitu. Botong mesti punya alasan yang memang masuk akal untuk botong bersiap. Karena yang penting di masa Adventus 2 minggu itu sudah mengingatkan kita adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan setia dan tekun. Lalu hari ini melengkapi kita bahwa setia dan tekun itu harus dengan bergembira. Karena itu Papa Mama, apakah selama ini selain botong bergembira, tapi coba cek diri masing-masing, apakah kehadiran kita sudah buat orang lain bergembira kosong? Itu juga penting di minggu Advent ya. Ketiga, botong bikin orang gembira dan orang gembira kosong. Atau botong bermuncul ke sana, dia sudah datang. Coba pada jadi datang. Iya. Tapi itu di tempat lain. Saya omong itu mau majelis berani omong. Saya berani omong begitu. Kalau ada kan saya berdosa juga toh, jadi saya omong di sini. Kehadiran kita sudah bawa kebahagiaan bagi sesama manusia. Mulai dari yang kecil di dalam rumah. Kalau botong pulang dari tempat kerja, dari kantor, dari sawah, dari kebun, muncul dari sana, orang lihat jadi gembira, orang rumah lihat gembira kok, dia pulang.
Atau justru sebaliknya, dong pulang muncul dari sana lihat begini, tukang mau satu sebenarnya di sini. Kita tahu sih dia suka penataran sampai tak apa. Iya. Kadang-kadang bukan perempuan ini saya jadi perempuan toh. Perempuan ini mesti kelola potong pendiri Bapak. Karena biasanya masih nona-nona tapi masih agak pendiam. Tapi kalau sendiri ini coba cek Bapak. Entah kenapa tiba-tiba ini mama dong jadi cerai. Dulu potong pacaran ini dong pendiam sah. Tidak apa. Tapi omong yang penting-penting sah ya mama dong. Jangan yang penting omong-omong lalu botong bahas masalah hanya ini sama botong ungkit yang dari dulu. Nah waktu dulu. Pulang kantor jam 5 botong bikin pulang jam 10 padahal sudah lembur. Karena nanti pulang lembur. Anak-anak dong mau pulang rumah juga pemalas karena nanti sebentar basuruh ini basuruh itu. Botong mau istirahat sedikit susah bisa. Botong beras kerja satu, belum habis kerja susuruh memang ini, belum habis satu susuruh ini. Tapi mama ini kan, kasihan. Kamu tidak tahu kasihan kami mama. Saya kan cuma mama. Kasihan juga kami mama. Bapak-bapak saya mau sekali selesai. Mangkuk orang kamu semua marah-marah itu. Kasih nonton diri. Salon ko bawa pasir di mana pulang nanti bosan akan marah. Jangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang terlalu banyak di rumah berkutat dengan hal yang sama orang bisa bosan. Dan kalau bosan itu double tensi semua. Apalagi kalau dokter pulang kantor, set baju di sini, set sepatu di sini. Nama tua ini kan suka rapi-rapi. Ini hari dia tampung, besok dia tanam dan orang tua ini tiap hari tua begini justru bisa lihat itu rak sepatu di situ, gantung baju di sini. Juga karena potong kelakuan. Jadi mungkin bapak sudah bertobat, simpan baik bagian orang kita pulang gereja, mulai dari ini pulang gereja. Dia pun tanpa di mana simpan di sini. Kalau mentua ada kerja lain, bapak bisa bantu cuci piring, mencuci sah. Cuci piring itu sambil merendahkan martabat. Kalau saya dan saya suami, hari Sabtu Minggu itu hari bapak-bapak memasak, mencuci, mengurus anak. Iya. Jadi biar hanya goreng telur juga kami senang karena ini kami bapak yang masak. Bapak-bapak bisa. Memang kadang-kadang mama ini suka soalnya percaya, ini bapak nanti digoreng. Soalnya apa? Itu karena mama dong memikirkan bahwa harus masak seperti mana. Tapi biarlah bapak-bapak masak juga. Pikirkan bahwa dia masak dengan cinta. Jadi ada bapak-bapak yang pulang mau masak, silakan angkat tangan. Ini pasang bisa masak. Bisa juga ajak mama bisa ibadah. Betul ya? Pibaun mau kok? Mau. Apalagi kalau dulu di sebelah bapak bilang mau sudah. Supaya pulang langsung makan. Mama harus senang, anak-anak harus senang. Sekalian bisa. Apakah yang kita ucapkan berkata-kata baik? Atau kita bikin susah dong? Apakah seperti Elizabeth kita menjadi sahabat yang baik? Seperti di awal saya bilang menguatkan, mendukung. Atau ketika kita suami, istri, anak, sahabat ada dalam pergumulan, botong bukat kata ini mau injak tambah semua. Kadang-kadang minta maaf ya Pak Mama Jenis. Saya perhatikan kita kalau dijenguk orang sakit atau orang yang ada pergumulan. Sebenarnya bukan untuk berdoa dan dengar dia. Tapi kadang-kadang lebih banyak diisi oleh botol pun cerita. Wah dulu beta begini nih, wih begini. Lalu ini orang sakit mau cerita sesuatu jadi yang kunjung dan bercerita. Iya, kita berkunjung
pastoral untuk mendengarkan orang pun pergumulan, untuk dengar orang pun pergumulan dan mendoakan. Jangan sampai botol pun cerita lebarnya lalu botol pulang sentau ini kalau ketemu ke mana dia pergumulan ke mana. Kurang tahu lah kok dia cerita. Memang dia cerita karena lu cerita lebih banyak. Jadi renung sedikit supaya orang bisa keluar dari perasaan dia pergumulan. Supaya tujuan dari perkunjungan itu tercapai. Saya omong begini karena 2 minggu ini kan majelis sinode ada menyerukan untuk minggu lalu itu Advent kedua perkunjungan untuk anak-anak yatim piatu. Lalu minggu ini perkunjungan untuk janda duda. Manfaatkan baik-baik. Manfaatkan baik-baik waktu untuk perkunjungan dan membawa diakonia. Satu kali di satu tempat pelayanan ada jemaat yang datang di rumah pelayanan dan ibu, tolong kasih tahu baik majelis itu. Antar diakoniana, jangan model begitu. Saya tanya kenapa? Ini berdiri saya di pintu kau bilang, mama, ada diakonia dari gereja ini terima sudah. Terus, habis dia langsung pulang ibu. Saya pikir-pikir, memang bukan ini mama datang melapor, tapi bukan begitu caranya mengantar diakonia. Pikir kau kita berdoa bersama berkas. Itu kenapa kadang-kadang di gereja lain itu ada ibadah bersama sebelum pelayanan diakonia. Supaya pelayanan diakonia itu jadi berkat bagi kehidupan orang yang dilayani. Begitu juga dengan persiapan-persiapan merayakan Natal. Jangan bertengkar dengan hal remeh-temeh sehingga orang datang perayaan Natal susun damai. Kadang-kadang ada ibadat sepulang. Lalu bertanya, tertahan apa kok? Atau panggil makan ada semua pulang. Coba cek bapak, mungkin botong pernah ucap kata-kata yang menyakiti sehingga orang semua ikut di bagian makan-makan itu. Makan-makan ini juga sering menjadi makanan-makanan. Papa mama dan saudara sekalian, tiap-tiap orang ini punya pergumulan. Tetapi pertanyaan yang selalu hadir adalah, apakah Tuhan ada untuk menolong saya dalam pergumulan saya? Hari ini saya mau bilang begini, kalau orang hidup dalam Tuhan, dia pimanas dalam pergumulan apa sah, Tuhan pasti sertai dan tolong. Amin. Itu harus jadi keyakinan kita semua. Karena itu perbaiki cara hidup. Bukan hanya untuk supaya Tuhan lihat beta ada hidup baik yang begitu. Bukan hanya asal-asalan sah. Bikin baik tapi di dalam hati sembahyang. Tetapi pastikan bahwa perbuatan baik yang kita buat itu lahir dari hati. Supaya kalau meskipun kita dapat balasan dari orang yang kepadanya kita terima kebaikan, kita tidak akan merasa kecewa. Karena Tuhan akan membalas berlipat kali ganda untuk mereka yang mau menolong orang dengan tulus. Papa mama dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya cara hidup yang baik, keturunan kita pasti akan menikmati berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak pernah kulihat orang benar itu anak cucunya meminta-minta. Papa mama rindu anak cucu tidak akan pernah minta-minta kelak hidup jadi orang benar. Botong pun keturunan model apa nanti itu ditentukan oleh botong orang tua sekarang. Maka jadilah teladan yang baik dan tinggalkanlah warisan berkat Tuhan untuk anak cucu kita. Jangan botong tinggalkan warisan yang bawa-bawa. Saya semua mau bawa aku tak pernah sudah. Jangan tinggalkan warisan yang bawa-bawa orang di mana-mana nih. Pemalas yang betul. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau hari ini
papa mama saudara datang di rumah Tuhan dengan satu pergumulan, apapun itu, mungkin 2 atau 3 pergumulan yang selama botong doa, dan itu buat botong susah. Hari ini firman Tuhan kita simak bahwa apapun pergumulan itu sama boleh menghilangkan sukacita di dalam Tuhan. Botong bisa tetap bersukacita sebagaimana Maria. Beta jujur bahwa kalau beta jadi Maria mungkin beta sontak. Iya, karena kalau ini caci maki dari mana-mana orang yang selalu mengerti tentang ini kepercayaan dari Tuhan itu bisa jadi caci maki. Tapi Maria menemukan alasan untuk bergembira dan bersukacita. Apapun pergumulan yang papa mama saudara ada, selalu ada alasan untuk bergembira dan bersyukur. Temukanlah itu di minggu Advent yang ketiga. Dan bersyukurlah dan bersukacita karena Tuhan selalu ada. Selamat memasuki minggu Advent.